Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalli wa salli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim, shadaqar rasulul karim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita yang tiada terukur. Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, senantiasa memberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Dan tak lupa, hari ini kita semua dapat menjalankan ibadah sholat asar berjamaah di masjid yang sungguh indah ini, dikarenakan kita mendapatkan nikmat sehat walafiat. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jabar rahimakumullah, banyak orang diberikan kenikmatan akan tetapi dia tak mensyukuri apa yang diberikannya. Salah satunya adalah nikmat sehat. Banyak orang yang tubuhnya kuat akan tetapi kakinya tak mampu melangkahkan ke masjid ketika muazin memanggilnya. Banyak pula orang yang diberikan kenikmatan melihat akan tetapi sulit sekali untuk membaca mushaf Al-Quran, yang mana dia akan mendapatkan petunjuk dari bacaannya. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Kenapa saya sebut berbahagia? Karena orang-orang yang datang ke masjid ini pantaslah untuk berbahagia, layaklah untuk berbahagia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat taufik dan hidayah sehingga kakinya dapat melangkah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku hanyalah untuk Allah. Kenikmatan inilah kenikmatan yang luar biasa yang belum tentu didapatkan oleh orang lain yang tidak menunaikan ibadah salat. Di mana di dalam doa iftitah kita membacakannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan itu dengan penuh kesadaran disertai rasa khusyuk, diucapkan untuk meyakinkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah dalam kehidupan ini setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, hari berganti hari, minggu berganti minggu, tiada lain hanyalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tentulah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlukan keikhlasan. Mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam menjalankan agama, di dalam beramal soleh, di dalam ibadah, bukan karena ingin dilihat manusia, bukan karena ingin diterima kasihi oleh manusia. Kita berbuat baik kepada sesama manusia pun bukan karena ingin dibalas oleh manusia,
Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baik memberikan balasan kepada kita. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Al-Jabar, hidup ini akan lelah. Hidup ini akan capek kalau kita terus-terusan ingin dibalas oleh manusia. Maka serahkan saja kepada yang memberikan balasan yang lebih baik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tentulah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita harus senantiasa bersalawat kepada beliau agar kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ujmah. Mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, setiap manusia yang lahir ke alam dunia tentulah tidak terlepas dari berbagai ujian. Dan ujiannya pun berbeda-beda. Bahkan anak kembar pun yang lahir dari rahim yang sama diberikan ujian yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada ujian yang berbahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin rahimakumullah, Allah sesungguhnya tidak memberikan ujian yang melebihi kapasitas hambanya. Oleh karena itu yang hari ini sedang mendapatkan ujian, apapun bentuk ujiannya, yakinlah bahwa ujian itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Asalkan kita serahkan segala ujian ini kepada yang maha memberikan ujian. Asalkan kita tidak salah dengan memberikan sikap kepada ujian tersebut. Ujian yang datang kepada kita seringkali dirasa besar. Jika memang hari ini ada yang sedang diuji dengan ujian yang dirasa besar, berbahagialah. Berarti Allah Subhanahu wa taala percaya kepada kita bahwa kita adalah orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ujian diberikan sesuai dengan kapasitasnya. Hadirin rahimakumullah. Maka di dalam menghadapi ujian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita senantiasa untuk bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berjalan-jalan diiringi oleh pasangan kita yang kita cintai, tentulah kita bahagia. Hati ini merasa tenang. Itu baru disertai oleh makhluknya Allah, oleh pasangan hidup kita. Sudah bahagia yang luar biasa. Apalagi dengan yang menciptakan pasangan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Masihkah ada rasa kesedihan? Masihkah ada rasa kecewa? Masihkah ada rasa putus asa jika Allah membersamai kita? Adakah yang lebih kuat daripada Allah? Adakah yang maha dahsyat daripada Allah, yang maha memberikan kasih sayangnya? Tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang-orang yang yakin akan pertolongan Allah, wala takhaf wala tahzan, hidupnya tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah sedih. Kenapa? Karena dia yakin bahwa innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah akan senantiasa membersamainya. Jika Allah sudah membersamai kita, masih perlukah yang membersamai kita? Masih perlu tambahankah? Sangat-sangat tidak perlu. Oleh karena itu, sabar salah satu kunci di dalam menghadapi ujian. Selain sabar, tentulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal kepada Allah, berikhtiar, mencari jalan keluarnya, mencari jalan keluar dengan cara-cara yang memang disyariatkan oleh agama kita. Janganlah sampai kita mencari solusi dengan cara-cara
yang tentu saja berlawanan dengan nilai-nilai agama Islam. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang datang kepada dukun, orang-orang yang datang kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang putus asa. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang tidak yakin bahwa Allah Maha Penolong. Dia tidak yakin bahwa Allah Maha memberikan solusi. Maka oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari senantiasa kita dekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Raya Al-Jabar, yang selanjutnya tentulah bagaimana kita mencari jalan keluar ketika menghadapi ujian haruslah diiringi dengan hati yang tenang, qalbun salim. Tidak ada prasangka buruk kepada Allah, tidak ada ujian yang ingin membinasakan kita. Semua ujian yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk kasih sayang dari Allah kepada kita, agar kita tentulah naik derajat di hadapan Allah. Sebagaimana anak SD diberikan ujian agar dia naik kepada tingkat SMP, begitupun anak SMP diberikan ujian agar dia naik ke tingkat SMA. Sesungguhnya ujian itu untuk menguatkan kita, menguatkan mental kita, menguatkan hati kita, agar lebih yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penolong. Hadirin rahimakumullah, di dalam menghadapi berbagai ujian, tentulah kita jangan sampai memiliki hati yang kotor, hati yang sakit atau qalbun marid, apalagi hati yang mati disebut dengan qalbun majid. Hidupkan hati kita dengan apa? Dengan zikrullah, dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikirlah hati kita akan tenang. Maka ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujiannya, maka tenangkan hati kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena seafdal-afdalnya zikir adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Kenapa kalimat tahlil? Karena kalimat tahlil inilah yang meyakinkan kita tiada ilah selain Allah, tiada yang lebih kuat daripada Allah, tiada yang lebih Maha Penolong daripada Allah, tiada yang memberikan solusi yang terbaik selain Allah. Kemudian yang keempat, ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, berprasangkalah. Karena boleh jadi apa yang buruk menurutmu itu baik menurut Allah, ataupun sebaiknya apa yang baik menurutmu itu buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, sedangkan kita tidak tahu apa hikmah di balik ujian yang hari ini kita hadapi. Mungkin kita hari ini kekurangan harta. Bisa jadi kekurangan harta itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena boleh jadi kalau kita banyak hartanya, ternyata banyak maksiatnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Boleh jadi hari ini kita diberikan rasa sakit, itu adalah bentuk kasih sayang kepada Allah, dikarenakan mungkin selama ini kesehatan kita, kekuatan kita digunakan pergi ke tempat-tempat maksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mungkin hari ini ada yang sariawan sehingga susah sekali berbicara. Boleh jadi itu ibu-ibu, itu adalah alarm. Mungkin seringkali kita melakukan ghibah, gosip ataupun fitnah kepada tetangga kita atau saudara-saudara kita. Hadirin jemaah Masjid Raya Al-Jabar rahimakumullah, tentulah yang terakhir adalah ketika kita ditimpa ujian, senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
doa yang diiringi rasa optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Sebelum kita meminta kepada makhluknya Allah, sebelum kita meminta kepada manusia, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan solusi kepada kita semua. Saya yakin yang hadir di masjid ini datang dengan segudang masalah. Ada yang utang piutang, baik utang pinjol ataupun utang bank dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan datangnya ke masjid ini, dengan bersujudnya di masjid ini, dengan berdoa di masjid ini, Allah memberikan jalan keluar sehingga hutang-hutang kita lunas semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, selain kita diberikan ujian bentuknya kesulitan, ada banyak orang-orang yang diuji dengan kemudahan. Sehingga apa yang dia dapatkan adalah bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau disebut istidraj. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Banyak hari ini orang yang diberikan kesehatan akan tetapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke dalam masjid. Banyak sekali orang yang diberikan kekayaan akan tetapi dia sangat kikir, bakhil. Dia tidak mau mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, apalagi wakaf. Itu pun adalah ujian. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan di jalan yang lurus ini. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita doakan mudah-mudahan pengurus Masjid Al-Jabar diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan senantiasa berikan kelancaran di dalam menjalankan tugasnya. Billahi fi sabil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.